Hey guys, my name is Marta Paz. Kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ada kabar bagus. Thank you so much, everybody. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. PSSI update naturalisasi Martin Paes untuk Timnas Indonesia, dibawa ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia masih berjalan positif, namun tidak mengenai legal FIFA, kami masih menunggu Martin Paes. Dia kan belum resmi. Sebab, masih ada masalah di CAS kalau tidak salah, PSSI diduga ingin mengajukan banding terhadap statuta FIFA supaya peralihan asosiasi Martin Paes dikabulkan sebagai syarat untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Sebenarnya, naturalisasi Martin Paes telah disetujui oleh DPR RI berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada bulan ini, namun keduanya yang lebih dulu diambil sumpah kewarganegaraan RI. Berdasarkan statuta FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Martin Paes dapat terhambat pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Pada awal Maret 2024, Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan Martin Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Jadi, kalaupun Martin Paes prosesnya di FIFA lancar, ia baru bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024 atau setelah Juni 2024, imbuh Erick Thohir. Tergantung dari kesempatan dia diambil sumpah. Jadi dinamikanya masih ada, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI ini. Ramalan orang, Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi segera perkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia sendiri sudah menjadi makin kuat saat ini. Ya, Timnas Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan saat ini. Beberapa nama yang sudah berhasil dinaturalisasi sehingga telah membela Timnas Indonesia adalah Jay Itzes, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan lainnya. Kehadiran mereka pun terbukti bisa membuat skuad Garuda makin tangguh hingga bisa mendulang sederet hasil manis. Teranyar, Timnas Indonesia baru saja memperlebar peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai melibas Vietnam 2 kali pada bulan ini. Timnas Indonesia pun dinilai masih berpeluang diperkuat sejumlah pemain keturunan tambahan. Dilansir dari akun Instagram @balabroadiso, ada nama Kevin Dix dan Mees Hilgers yang diprediksi segera perkuat Timnas Indonesia. Prediksi itu disampaikan oleh VP Editor-in-Chief Voetbal Primeur, Denie van Laar, kepada akun Instagram @balabroadisasisisi_via Menurutnya, kans Kevin Dix membela Timnas Indonesia cukup besar karena bek FC Copenhagen itu dinilai sulit masuk skuad Timnas Belanda, tetapi, kondisi berbeda dimiliki Mees Hilgers. Dia dinilai masih berharap dan memang punya kans untuk membela Timnas Belanda. Meski begitu, tak menutup kemungkinan Mees Hilgers akan turut kepincut membela Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda sendiri makin tangguh saat ini. Delano Ladan merupakan salah satu pemain yang masuk rumor pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kini, pemain yang berposisi sebagai striker tersebut memberikan reaksi setelah Ragnar Oratmangoen membawa Timnas Indonesia bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Diketahui Ragnar Oratmangoen sendiri merupakan pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Ragnar, beserta Tom Haye, Jay Itzes dan Nathan Choeaon menjadi amunisi Shin Tae-yong untuk menaklukkan Vietnam. Adapun untuk Ragnar Oratmangoen berhasil mencetak gol debut di saat penampilan perdananya bagi timnas Indonesia. Walhasil atas aksinya untuk timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen banyak mendapatkan pujian di media sosial. Salah satunya, hal itu terlontar dari Delano Ladan. Delano Ladan memberikan reaksi pada kolom komentar postingan terbaru dari Ragnar Oratmangoen. Yap, Ragnar Oratmangoen telah mengunggah aksi dirinya saat melawan Vietnam. Pemain yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa tersebut memberikan emotikon "laugh" dalam kolom komentar. Hal yang dilakukan Delano Ladan layaknya memberikan reaksi dukungan atas penampilan Ragnar Oratmangoen bersama timnas Indonesia. Lantas, fans timnas Indonesia yang menyimak komentar dari Delano Ladan turut menyambarnya. Beberapa supporter dari timnas Indonesia berharap pemain berusia 24 tahun itu dapat mengikuti jejak dari Ragnar Oratmangoen. Ayo, tulis akun Vercani. Bukan kode ini, malah belak-belakan, sambung akun dia_mahen, rumor naturalisasi Delano Ladan. Sosok ini memang santer digosipkan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal ini salah satunya disebutkan oleh postingan bersama akun arsip timnas pada Februari 2024 lalu. Ada kabar juga Shin Tae-yong bakal melancong kembali ke Belanda untuk bertemu dengan pemain keturunan Indonesia. Selain Delano Ladan, rumor striker timnas Indonesia juga menghampiri Ula Romeni, FC Utrecht, dan tim Watering, UED. 5 calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, grade A semua nih bos. Kemenangan 2 kali berturut atas Viet demi meraih mimpi tampil di Piala Dunia, STY masih gencar berburu pemain naturalisasi. Kiper dan striker jadi 2 posisi yang berpotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar STY untuk membela timnas Indonesia Juli mendatang. 1. Jairo Riedewalda melambungkan asa timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026. Belum lagi, penampilan cemerlang pemain anyar hasil naturalisasi, membuat jutaan pecinta bola tanah air, berapi-api mendukung Garuda berlaga. Meski tampil memikat di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam, pelatih Shin Tae-yong belum akan berhenti berburu pemain naturalisasi. Coach Shin memastikan pintu naturalisasi masih terbuka untuk pemain lain. Meski namanya masih rahasia. Namun sejumlah nama sudah beredar di media. Demi meraih mimpi tampil di Piala Dunia, ST masih gencar berburu pemain naturalisasi. Kiper dan striker jadi 2 posisi yang berpotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar ST untuk membela timnas Indonesia Juli mendatang. 1. Jairo Riedewald. Bermain untuk klub Premier League Crystal Palace, membuat nama Jairo Riedewald ada di daftar teratas calon naturalisasi grade A untuk timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Manado dari sang nenek itu, juga mengatakan kesediaannya untuk mengenakan jersey Garuda di dada. Pemain 27 tahun yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu, bakal memperkuat lini tengah Indonesia demi tampil stabil di Piala Dunia. 2. Emilio Audero Mulyadi. Emilio Audero Mulyadi adalah calon pemain naturalisasi grade A lainnya. Bermain untuk Sampdoria di Serie A, pemain kelahiran Mataram itu sudah pernah berseragam timnas Italia level U21. Meski begitu, namanya masih mungkin masuk skuad timnas Indonesia. Meski Indonesia tidak kekurangan stok kiper, masuknya Emilio dipercaya bisa menambah kepercayaan diri di bawah mister gawang Indonesia. Sempat dikabarkan menolak gabung timnas Indonesia, Emil bikin geger netizen Indonesia karena kedapatan saling follow di media sosial dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Emil diyakini masih punya kesempatan bergabung dengan timnas Indonesia. 3. Kevin Dix. Bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Copenhagen dan tampil hingga 16 besar Liga Champions 2024, Kevin Dix tentu pilihan tepat untuk membela Indonesia sebagai pemain grade A. Berposisi asli sebagai bek tengah, pemain 27 tahun itu punya nilai pasar hingga 60 miliar rupiah. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia ini membela tim besar Italia, Fiorentina.
Beberapa waktu lalu, Kevin Dix pernah mengutarakan di akun Instagramnya bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia. 4. Jordi Wehrman. Jordi Wehrman adalah pemain keturunan Indonesia grade A berikutnya yang dipantau Shin Tae-yong. Jordi merupakan rekan setim Rafael Struijk di klub kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag, pada musim 2022. Kebetulan Jordi juga memiliki garis keturunan Indonesia, sama seperti Rafael Struijk. Nama Jordi Wehrman sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain ini pernah dikabarkan bakal dinaturalisasi pada Februari 2022. Wehrman mengaku pernah berkontak dengan PSSI. Bahkan ia juga menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong. Sayangnya proses naturalisasinya tidak berjalan lancar. Sebab kala itu ia sedang mencari klub baru untuk kelanjutan karirnya. 5. Mees Hilgers. Nama terakhir yang masuk radar naturalisasi Shin Tae-yong adalah Mees Hilgers. Bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, Hilgers punya nilai pasar menyentuh angka 104,29 miliar rupiah dan bakal jadi pemain termahal di skuad Garuda jika jadi dinaturalisasi. Bek asal Amersfoort, Belanda kelahiran 13 Mei 2001 tersebut masih setia bersama FC Twente sampai saat ini. Mees Hilgers berdasarkan rekam jejaknya tercatat sudah setia selama 12 tahun bersama FC Twente. Nama Mees Hilgers sempat dikaitkan bakal direkrut oleh salah satu klub raksasa Belanda, FC Feyenoord. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa akan ada pemain naturalisasi yang baru. 회장님하고는 이제 코로나는 아주 세계적으로 큰. Sebagai informasi, timnas Indonesia ketambahan 4 pemain naturalisasi baru pada bulan Maret 2024. Mereka adalah Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye dan Nathan Choeaon. Jay Itzes dan Nathan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah melawan Vietnam di leg Ledia, Shin Tae-yong mengungkapkan mau menambah pemain naturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan itu belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Namun, Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia lebih dari 1. Pelatih yang sering disapa ST itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apresiasi tersebut didasari dari usaha yang telah dilakukan PSSI dalam memproses pemain naturalisasi. Shin Tae-yong percaya para pemain naturalisasi bakal semakin membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Ada peran Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni pertimbangkan gabung timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, masih mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi. Ula sempat dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI terkait masalah ini. Kebutuhan di sektor lini depan timnas diprediksi jadi alasan Shin Tae-yong butuh nama baru. Selain itu, pengalaman Ula di Liga Belanda akan banyak membantu skuad Garuda. Ula Romeni menjelaskan, dia cukup mengenal beberapa pemain di timnas Indonesia. Di antaranya adalah Ragnar Oratmangoen dan Martijn Paes. Bersama dua pemain ini, dia sempat berkomunikasi terkait masalah ini. Paes sendiri masih menjalani proses pemindahan kewarganegaraan menjadi WNI. Oratmangoen, seorang teman saya, Martin Paes, saya bermain dengannya di NEC. Saya berbicara dengan mereka tentang hal itu, kata Ula Romeni dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Voetbal Premier. Menurutnya, menjadi pemain timnas Indonesia memiliki banyak kelebihan. Salah satunya mereka bisa menjadi inspirasi agar sepak bola di tanah air bisa terus berkembang. Mereka memberitahu saya bagaimana perkembangannya, itu tidak akan terjadi secara langsung. Sangat menarik dan sangat indah. Anda benar-benar dapat menjadi contoh dan Anda dapat menginspirasi banyak orang, sejumlah besar orang, sambungnya. Ula menilai keputusan menjadi WNI akan dipertimbangkan dengan matang.
Dia menilai masih butuh waktu untuk memikirkan masalah ini, apalagi, dia masih muda dan karirnya di sepak bola juga cukup panjang. Namun, dia mengakui bahwa bermain untuk Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk saya, kesempatan yang bagus. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui peran pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas timnas. Shin menyebut kehadiran pemain naturalisasi memberikan warna baru dan juga menambahkan kekuatan skuad Garuda. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan semakin kuat skuad kita, ujar Shin. Setelah menang 1-0 saat menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Shin mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam. Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga, jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit, ucap Shin. Shin bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mampu menghapus kekhawatirannya.